Pas kita bercermin, kok hitam ya saya? Kesembuhan jasmani rohani konsepnya satu, tauhid kita lurus, kesyirikan dihinakan. Pasti bahagia nih, konsepnya jelas. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Yang ngasih jaminan Allah. Jadi kenapa kita sibuk mikirin yang lain nih? Maka konsepnya jelas, dudukkan tauhid, hindari kesyirikan, masa depan pasti bahagia. Pasti. Maksudnya bahagia ini yang global. Keluarga bahagia, pekerjaan yang membuat kita bahagia, anak membuat kita bahagia, apalagi semua membuat kita bahagia. Jangan sampai justru masa depannya itu malah muncul kesusahan terus. Udah menikah tambah susah, dapat kerjaan mencekam, gitu kan? Ini kenapa terjadi? Karena memang akidahnya bermasalah. Nah ini sebenarnya bahasa kerennya saja. Kalau kita membahasakan ini kesembuhan hati jasmani rohani, sebenarnya kuncinya dari seluruhnya ini adalah tauhid. Kalau kita jadikan sebagai 4 poin, yang pertama tazkiyatun nufus, penyucian hati, itu 75% lebih kurang faktor yang paling penting dalam kehidupan manusia. Orang yang suka gelisah, suka resah itu bermasalah di hatinya. Yang suka resah, gelisah, tak menentu, kemudian hanya masalah kecil menjadi besar, nggak bisa memanage itu hati. Tempatnya di dada sebelah kiri. Itu ada jantung, di dalamnya itu ada nufus, ada jiwa namanya. Yang ketika ada di semuanya bahagia, disitulah letak bahagianya. Yang ketika sedih, di situ sedih. Kan nggak ada orang sedih pegang kepala. Sedih itu pasti pegang sini. Secara refleks saja, ini yang Allah kehendaki memang. Sedih itu ya letaknya di jiwa. Makanya tidak ada satu pun rumah sakit, klinik, dokter yang membuka praktek menyembuhkan hati, tidak ada. Carilah ada nggak klinik hati? Obatnya apa? Obatnya Al-Quran, tauhid obatnya, akidah yang lurus, tanpa ada kesyirikan. Makanya kalau untuk mendapatkan jiwa yang sehat, obatnya taubatan nasuha. Pasti di antara kita semuanya pernah melakukan dosa. Ada nggak yang sudah membunuh sampai 100 orang? Belum. Ada yang sudah mengalami jadi bandar narkoba? Belum. Jujur aja kalau menurut saya Ustaz, nggak apa-apa, nggak saya laporin ke polisi. Belum ada kan jadi bandar narkoba? Ada nggak yang sudah pernah, mohon maaf, menjadi WTS, wanita tetangga sebelah? Belum ada. Yang dulu peristiwa ini semua terjadi semuanya, tetapi pelaku narkoba kemudian yang membunuh 100 jiwa pelancut masuk surga. Kenapa bisa masuk surga? Tahu? Kenapa kita sedih dengan sesuatu yang harusnya kita berlaku saja? Itu masa lalu biarlah lewat. Yang penting ke depan penuh dengan kebaikan, itu saja tugas kita. Jadi nggak usah terlalu dipusingkan gitu. Saya punya masa lalu. Mungkin jarang-jarang ada ustadz. Mungkin satu-satunya ustadz Darmas Raya yang pernah tawuran itu saya. Wajar SMK kan dulu terkenal. STM, SMK itu terkenal. Saya ketua OSIS, saya ketua ROHIS, tapi ikut tawuran, bayangkan. Ikut tawuran dengan ikat pinggang, saya ikat-ikat ke tangan gitu, sampai ada orang mendekat saya tinju. Dulu itu saja. Ya. Mungkin ustaz-ustaz itu ya dari kecilnya mungkin di pondok jadi ustaz gitu ya. Ya, alhamdulillah wajar jadi ustaz itu. Tapi saya dulu kalau ada semuanya berpikir bahwa masa lalunya itu suram gelap, saya juga merasakan itu. Walaupun alhamdulillah hampir saja, maksudnya hampir mau memukul teman saya sendiri tapi nggak jadi. Kalau sampai mukul penyesalan mungkin lebih. Tapi saya pernah mukul orang pingsan, pernah. Itu ketika saya mau dikeroyok pulang sekolah. Ya masalah-masalah gitulah belajar. Sampai saya pukul itu pingsan. Satu orang saya pukul pingsan, yang lain itu ketakutan dia. Ya, ketakutan dia. Karena
Karena dulu saya pakai ada jimat kecil, itu saya dulu pelaku kesyirikan ya semuanya. Makanya kenapa saya sampai menjadi tahu ketika orang melakukan kesyirikan, saya tahu saya pelaku itu. Ada yang pernah punya ilmu kebal. Ada. Saya dulu nggak mau dibaca, saya. Sampai sekarang mantranya masih hafal saya. Duga udu yuga menjadi Tuhan bersabulan ahad awal waktu. Sensor. Mau ngambil? Tidak. Sesat. Itu bahasa Arab. Kalau orang Jawanya, ada orang Jawa sini? Ada. Jawa Bertiga. jadi yang perempuan ada? Minang Jawi. Kalau orang Jawa ada mantranya yang dipakai. Kakang kalau hari-hari amping-ampingan jiwa rodo. Tahu maksudnya? Jadi kakang kalau hari-hari itu kita menganggap hari-hari yang lahir setelah bayi itu kakak bagi kita. Amping-ampingan itu adalah lindungilah jiwa ragaku ya tubuhku gitu. Jadi kita menganggap hari-hari itu sebagai penolong bagi kita. Kan udah sirik. Bukan Allah penolong, tapi hari-hari yang kita jadikan. Maka lu bahasa Arabnya ya duka utuh juga menjadi belum salat ahad Allah. Ini surat Al-Ikhlas disusahkan ya dibalik-balik. Saya pelaku itu. Makanya kalau ada orang hafal mantra, saya hafal. Jadi makanya ada dukun, salah satu dukun terbesar di Darmasraya itu alhamdulillah sudah bertobat sekarang. Itu ketika berhadapan dengan saya. Jadi kalau dukun itu nelpon jam 11 malam, nelpon saya marah-marah, Ustaz kita adu ilmu katanya. Saya nggak punya ilmu, kalau mau belajar saya ajarin, belajar ngaji. Marah-marah dia. Paginya saya datangi ke rumahnya. Subhanallah, alhamdulillah. Dengan asbab dia marah-marah, saya silaturahim ke rumahnya. Kemudian saya bacakan ayat-ayat Al-Quran ketika salaman dengan beliau. Kemudian tubuhnya kejang-kejang, dia terhempas ke sofa. Setelah itu badannya lemas, saya kasih pemahaman tentang tauhid dan akidah. Bahayanya orang yang melakukan kesyirikan. Dia bertobat, nangis sejadi-jadinya. Nangis dia. Maka di saat itu saya dikasih jimat itu sebanyak 53 buah. Itu dukun terbesar di Darmasraya. Sampai ada boneka yang masih nancap jalurnya di kepala boneka ini. Ini menandakan apa? Sihirnya masih jalan. Jadi kelasnya ada kelas sihir, bukan dukun kampung, tapi kelasnya kelas sihir. Alhamdulillah sudah bertobat ya, mudah-mudahan istiqomah. Maka dari itu ada semuanya. Kalau berbicara tentang taubat, ayo kita semua punya masa lalu. Kita semua punya aib. Jadi kalau ada dukun-dukun yang sombong dan sebagainya, ya saya nggak takut sedikit pun. Kenapa? Saya pulang dari situ. Saya pernah mendapatkan ilmu kebal. Dulu kalau sekarang jangankan dibacok pakai jarum aja teriak-teriak saja. Karena semua pakai jin. Maka kalau ada orang yang mengatakan setiap kebal itu pasti pakai jin, nggak ada yang tidak. Jadi jangan percaya dengan ayat Al-Quran kok. Jangan percaya. Apapun alasannya, ini dari hadis Nabi, jangan percaya. Gak ada hadis Nabi membuat kebal. Nabi saja ketika perang Uhud terkena panah sampai giginya patah. Ketika beliau hijrah ke Taif dilempar sampai berdarah-darah. Ini menandakan apa? Nabi gak kebal. Hamzah pamannya Nabi terkena tombak sampai tembus ke belakang ketika perang Uhud. Gak kebal juga. Khalid bin Walid lebih dari ratusan dia sayatan pedang di tubuhnya. Artinya apa? Khalid bin Walid gak kebal. Jadi dari mana ilmu kekebalan itu muncul? Dari syaitan. Maka apapun alasannya jangan percaya. Dan hati-hati ada semuanya. Jangan mudah terpesona dengan tampilan seseorang. Kalau dulu mana dukun mana ustaz itu beda. Kalau dukun itu pakaiannya hitam, pakai ikat kepala. Memang ciri khas dukun itu. Kalau ustaz dia pakai peci, jenggotnya tipis. Aktivisnya kan yang jenggotnya tipis itu dulu. Sekarang mana dukun mana ustaz tidak bisa dibedakan. Sekarang ustaz kayak dukun kayak ustaz. Kan ada orang pakai jubah topinya putih kayak haji 100 kali. Tapi apa perilakunya? Ritualnya nauzubillah. Pernah saya ceritakan ketika ada anak gadis dibawa berobat, orang tuanya suruh nunggu. Anak gadisnya dibawa ke dalam kamar, kemudian disihir, terkena sihir sampai dibuka pakaiannya seluruhnya, dimandikan kebab sampai disetubuhi terakhir. Disetubuhi selesai, dipakaikan lagi pakaiannya, diantarkan ke orang tuanya, sembuh ketika itu karena ada sihir yang ditanamkan ke
tubuhnya. Sembuh ketika itu, tapi 3 bulan muncul rasa sakit yang lebih dari sebelumnya. Ini kan tampilan, orang melihatnya kayak ustaz tampilannya gitu. Jenggotnya panjang, pakai jubah, kayak ustaz bener. Maka jangan tertipu dengan tampilan. Sementara saya pernah kenal di Jogja itu ada seorang pemuda, dia pakai kaos, nggak pakai peci, tapi subhanallah tauhidnya mantap, hafiz Quran 30 juz. Coba kalau lihat tampilan, ini pemuda ini paling nggak berilmu, kan gitu. Tapi sekarang nggak bisa dibedakan. Kadang madu isinya racun, kadang seolah racun isinya madu. Ya. Nggak, saya pernah bilang sama istri saya, mau diracun atau dimadu sih? Istri saya sama-sama diracun gitu. Diracun mati, dimadu juga. Walaupun saya jualan madu gitu, tapi madu yang sebenarnya madu istri saya nggak mau. Nah ini pertama, maka mulai detik ini azamkan dalam diri kita semua. Kalau tidak percaya bisa dicatat apa yang saya katakan. Lihat 5 tahun 10 tahun ke depan, lihat. Sepanjang teman-teman saya yang dulu sama-sama belajar tauhid, ya, yang dulu sama-sama kita belajar akidah, yang meninggalkan kesyirikan, subhanallah sekarang itu gak ada yang hidupnya sengsara. Dari segi akhiratnya insya Allah mereka subhanallah menjadi orang-orang yang taat. Dari segi duniawinya gak usah ditanya. Jarang mereka yang tidak bawa mobil gitu kalau dilihat dari duniawinya. Tapi bagi kami mobil itu adalah titipan, tujuannya untuk dakwah. Bahkan saya gak pernah cita-cita beli mobil kecuali untuk dakwah aktivitas kita. Sehingga gak terhambat ketika ngisi acara jauh hujan. Coba kalian pakai motor, dakwah gak jadi kan? Mohon maaf hujan deras gitu. Pakai mobil gak ada alasan. Tetap kita tempuh dakwah itu. Maka tujuan apa yang kita miliki ini semuanya untuk dakwah. Apapun. Ya. Termasuk laptop saya kan, tadi saya bilang di grup, laptop saya tidak di tempat, dipinjam orang kemarin untuk dakwah misi acara. Ini pakai. Mobil itu ya dipakai ke pedalaman, berangkat bersih, pulang-pulang motor kayak kerbau. Kita sering, udah pakai untuk dakwah. Kalau rusak saya yang perbaiki. Semua ini kata Syekh Hasan Albani itu beliau pernah mengatakan bahwa seluruh yang kita miliki itu gunakan untuk aktivitas dakwah. Insya Allah berkah dari semuanya, berkah. Dan itu kenapa bisa terjadi? Karena kita meyakini bahwa semua ini adalah titipan. Titipan. Sampai saya pernah menulis wasiat. Saya itu udah nulis wasiat walaupun usianya masih 30 tahun. Ada nggak yang sudah nulis wasiat? Belum kan? Karena menganggap hidupnya masih lama. Coba kalau menganggap hidup kita nggak lama lagi, pasti kita nulis wasiat. Tanya ke orang tua kita, Pak, Bu, apakah sudah buat wasiat? Curiga. Antum doakan Bapak Ibu cepat mati. Bukan itu, ini salah persepsi kan. Wasiat itu sebenarnya bukan ketika orang mau mati, karena kita kan nggak tahu kapan kita mati. Justru wasiat itu dipersiapkan kalau sewaktu-waktu kita meninggal dunia. Saya tulis wasiat. Saya tulis wasiat itu tahun 2017. Ketika saya mau berangkat umroh, saya tulis wasiat. Saya masukkan ke amplop, saya lem. Saya bilang ke istri saya, Mi, ini wasiat. Selagi Abi masih hidup tidak boleh dibuka. Sampai sekarang taruh di rumah nih. Ada tumpukan baju di bawah baju saya saat situ. Saya bilang ke istri, ini boleh dibuka ketika saya sudah meninggal. Dan wasiat itu beberapa kali kita renovasi. Iya, semua lengkap di situ. Contoh ketika saya meninggal nanti, bagaimana cara mengurusi jenazah saya tulis di sana. Karena banyak hari ini ngurusin jenazah yang tidak sesuai dengan sunnah. Kadang saya miris. Pernah di kuburan itu saya lihat, setelah jenazah dikuburkan itu dipakai kelapa dipecah, pernah lihat? Dipecah kelapa. Saya pernah nanya, ini untuk apa Pak? Untuk minum katanya. Sejak kapan jenazah ini minum air kelapa? Ada yang ditanam apa? Tanam pisang ataupun bunga atau pohon apa? Ini untuk apa Pak? Supaya tidak panas nanti jenazahnya bisa berteduh. Panas tidaknya jenazah itu kan bukan karena ada apa di atasnya, mau dia rindang pohonnya, mau dia dikasih rumah keramik dan sebagainya. Kalau dia nggak ada amalnya, panas juga di alam kubur. Makanya di Arab Saudi itu kan nggak ada makam yang dikasih rumah-rumah.
Cuma batu nisan saja sebagai tanda. Udah hamparan jutaan jenazah, ya itu aja tandanya. Contoh di kuburan Baqi, itu tempatnya persis di belakang Masjid Nabawi. Itu batu saja, nggak ada rumah-rumahnya. Nah itu contohnya, maka termasuk itu saya tulis. Gimana ngurusin jenazah saya tulis. Kemudian tentang harta. Tentang harta itu saya tulis, pembagiannya sekian untuk orang tua sekian, istri anak sekian, itu saya tulis. Supaya nanti real, tidak menjadi rebutan. Walaupun nggak banyak sih harta kita. Ya. Tapi tetap penting. Bagi yang punya gitu, kalau enggak ya nggak perlu. Jadi kami kan belum nikah Ustaz. Apa perlu kami buat wasiat? Siapa yang bisa menjamin usianya sampai nikah? Enggak, ada nggak yang bisa jamin? Enggak. Jangan-jangan pulang dari sini malaikat dan nunggu di luar. Enggak tahu. Ya. Bisa jadi antum duluan, saya belakangan, atau saya terakhir, antum yang duluan. Aja. Yang pertama, semua punya dosa, pasti. Ada yang mengaku nggak punya dosa di sini? Nggak ada. Sehebat apapun, ada ustadz yang hebat ya. Tanya punya dosa nggak? Pasti justru mengatakan dirinya banyak dosa. Karena ciri orang yang beriman itu akan mengatakan dirinya banyak dosa. Makanya perlu taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang kedua, pemurnian akidah dan tauhid. Caranya bagaimana? Hindari kesyirikan. Kesyirikan itu yang pertama Allah. Ini udah kita bahas ya? Belum ya? Nah ini akan kita bahas sekarang. Agak lihat di sini nggak apa ya? Oh pakai ini ya? Oh bisa tahan lama ya? Sepanjang ribuan orang yang datang konsultasi dengan saya, ya, sepanjang yang datang itu 99% pernah melakukan kesyirikan. Dan rata-rata mereka belum bertaubat. Ini yang menjadi masalah. Ya. Karena yang paling penting itu adalah bahwa akhir dari kehidupan kita. Makanya kalau air kopi 1 gelas disiram dengan air putih 1 gelas, warnanya udah berubah putih belum? Belum. Air kopi 1 gelas disiram dengan air putih 1 teko, udah putih belum warnanya? Belum. 1 gelas dengan 1 teko putih. Begitulah dosa dengan amal pahala. 1 kali dosa harusnya lebih banyak kebaikan untuk menyirami supaya menjadi putih. Makanya ketika saya pertama sekali belajar akidah tauhid itu di Semarang, pertama sekali saya menjalani, saya jadi terkejut-kejut. Bagaimana tidak? Saya kekebalan dulu punya. Jimat pernah pakai. Itu dulu gitu. Kalau pergi ke dukun rasanya enggak, belum pernah saya insya Allah. Tapi jimat itu datangnya kan lewat mimpi. Jadi mimpi itu ditembak oleh orang, nggak mempan, pas bangun itu ada batu bulat. Ada batu bulat yang itu saya temukan ketika bangun tidur. Nah itu mimpi. Ada benar, ini kerjaan siapa? Jin. Itu saya pakai, itu yang saya pakai ketika mukul orang sampai pingsan itu ya jimat itu. Itu setan kerjaan semua. Kekebalan memang saya ritualkan. Puasa 3 hari, mutih hanya nasi dan air putih dengan ayam. Ayamnya ikut berpuasa. Pas kita makan sahur, ayamnya dikasih makan. Pas waktunya habis, kandangnya dibersihin. Pokoknya ayamnya ikut berpuasa. Makanya ketika jam 4 sore itu ayamnya udah gak kuat nahan kepala. Puasa. Pas berbuka kita makan, ayamnya dikasih makan. Kadang duluan ayam daripada kita ngasih makan. Jadi secara tidak langsung ayam lebih mulia daripada kita. Ya benar. Karena kalau ayamnya mati itu ngulang dari awal. Di hari ketiga 24 jam puasanya. Puasa ngebleng, kalau orang Jawa bahasanya ngebleng. Puasa total 24 jam. Itu sampai luar biasa. Nah kemudian selesai itu dites, diuji. Kita baca mantra tadi, kemudian itu dibaca pakai parang dites. Kebal. Karena udah jin itu kerjaan semuanya. Itu pernah saya lakukan. 1 kekebalan, 1 jimat. Itu bagi saya udah dosa yang
luar biasa. Makanya ketika saya belajar mendalami tentang tauhid itu, saya yang kejang-kejang subhanallah. Kemudian saya bersihkan diri saya, kemudian bertobat sama dengan air kopi. Ibaratnya dosa saya tadi air kopi, maka setelah itu saya lakukan kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Sampai saya dulu itu ada semuanya, punya motor satu, itu saya jual. Saking khawatirnya dengan dosa itu. Untuk apa uangnya? Langsung saya berikan semuanya ke sedekah. Saya sedekahkan ke masjid, ke panti asuhan, ke lembaga sosial saya kasih. Itu ibaratnya satu air kopi siramnya harus dengan air satu teko. Makanya satu kejelekan atau satu dosa tutupi dengan kebaikan. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Contoh, yang tadi malam nggak sholat tahajud, sedekahnya hari ini harus lebih banyak. Yang biasanya 5.000, tadi malam nggak sholat tahajud, tutupi dengan sedekahnya minimal 20.000. Itu artinya apa? Terlupa satu kebaikan, maka lebihkan kebaikan yang lain. Ini rata-rata kan pernah ngelakuin kesyirikan, dari wajah-wajahnya nampak. Jadi yang syirik itu, kemarin tauhid sudah, lawan tauhid itu syirik. Jadi pertanyaannya muncul, bagaimana cara tauhidnya yang lurus Ustaz? Tinggalkan kesyirikan, udah pasti tauhidnya lurus. Karena tauhid itu kan mengisahkan Allah. La ilaha illallah, mentiadakan sesembahan kecuali Allah. Jadi kalau muncul pertanyaannya bagaimana agar tauhid kita lurus, jawabannya adalah tinggalkan kesyirikan. Yang pertama adalah secara umum ya, Allah. Allah itu artinya peramal. Peramal. Bisa baca ya? Bisa. Mau jadi dokter nggak jadi? Dokter tanaman masih. Peramal, apapun bentuknya, jangan bercanda dengan masalah ini. Saya dulu pernah menegur ya semuanya. Ketika ada orang yang dengan aplikasi 2020 saya gini, kan ada di aplikasi itu. Saya tegur, saya info. Untuk urusan syirik jangan bercanda, tapi urusan muamalah dan sosial silakan bercanda. Ya sambil tangan teman-teman kan, jambil telinga teman, pura-pura gini ya. Pura-pura nggak tahu, bercanda dari sosialnya saja. Tapi ketika dalam urusan akidah, urusan kesyirikan, jangan. Termasuk kita diminta, kenapa nggak mengucapkan selamat hari raya agamaku, kata teman kita yang orang non muslim. Ada mahasiswa non muslim. Ada. Misalnya minta, kenapa nggak mengucapin selamat hari Natal misalnya? Bilang saja, ini ranah akidah. Keyakinan saya nggak boleh mengatakan selamat hari raya mereka. Kan cuma kata-kata, kan gitu rasanya. Coba dibagi. Berarti aja. Coba baca syahadat, mau nggak dia? Nggak mau, pasti nggak mau. Kan cuma kata-kata. Ya. Nggak boleh untuk bercanda dalam urusan itu. Ilmu bintang, jari, mata, kemudian dengan tanggal lahir, bulan lahir, nggak boleh meramalkan sesuatu yang belum terjadi. Jauh apapun dan jangan percaya, apalagi dengan aplikasi yang sangat banyak sekali gitu. Kadang ada aplikasi apa yang akan kita dapatkan tahun 2021. Kita pun gitu, oh selamat Anda mendapatkan jodoh. Baru semester 2. Masa dapat jodoh gitu. Selamat Anda akan dapat pekerjaan yang baik. Baru semester 3, ini nggak cocok ini ramalannya. Udah menyesatkan sudah. Giliran yang baik-baik muncul yang baik-baik. Giliran yang buruk-buruk muncul yang buruk-buruk. Ya. Selamat Anda, jatah hidup Anda tinggal 1 bulan lagi. Asmara buruk, keluarga buruk, pekerjaan buruk, tidak cocok kerja di air. Ramalan-ramalan yang belum tentu seperti itu, nauzubillah, tinggalkan semua. Itu bukan izah seorang muslim. Kokoh ya. Lihat fitnah-fitnah yang hari ini terjadi. Kalau kita tidak kokoh, kita sudah termakan fitnah. Ulama-ulama sudah diintimidasi, ulama-ulama sudah dizalimi. Ya, Habib Rizik sudah ditangkap, kemudian Ustaz Abdul Somad sudah diancam dengan SMS-nya. Ustaz akan kami jadikan tersangka. Itu real masuk ke SMS beliau. Ulama-ulama mulai digituin,
Yang kuat siapa? Yang akidahnya kuat. Kalau yang tidak, mereka akan mudah tergerus dengan fitnah seperti itu. Nah, daripada ditangkap, ikut aja lah. Ini orang nggak kuat. Dulu pernah terjadi Ammar bin Yasir dibunuh ibunya, suruh keluar dari agamanya. Kuat beliau. Dibunuh ayahnya, keluar dari agamanya. Kuat beliau. Akidahnya kokoh dia, mantap dia. Yang sanggup membeli akidahnya hanya surga. Tidak ada yang lain. Begitu banyaknya harta yang melengahkan, yang berkilau, tidak sanggup untuk memudarkan akidahnya. Pemuda itu seperti itu. Ya, pemuda itu seperti itu. Enggak, saya teringat dengan kawan-kawan yang hari ini kami sering komunikasi. Dulu kami 7 kelas di pondok, satu kelas itu 15 orang. Sampai tamat tinggal satu kelas, tinggal 15 orang. Enggak ada yang sanggup, enggak ada sanggupnya. Hidup kayak di penjara, enggak boleh pegang HP. Nelpon keluarga, Ustaz, seminggu sekali di hari Jumat dikasih kesempatan. Hidup dikekang dan sebagainya. Akhirnya banyak yang enggak tahan. Kokohan seorang pemuda itu menjadi kunci berkembangnya dakwah ini. Makanya kalau untuk urusan pemuda, saya semangat sekali dakwah. Saya ke Sungai Rumbe, ada beberapa pemuda murid SMA yang mau belajar, itu saya tempuh gratis. Sampai ada orang mengatakan, Ustaz, sesibuk itu Ustaz dakwah, dari mana untuk makan dan lain sebagainya? Ada teman saya bertanya gitu. Udah jelas saja, inna sallallahu yang suruh sampai agama pun. Siapa yang mengenal agama Allah, Allah permudah urusannya dan kokohan kedudukannya. Apa yang terjadi? Di bidang lain Allah limpahkan di sana. Saya punya ternak sapi, saya punya kebun, saya punya usaha yang sudah ke nasional, bahkan sudah sampai ke Malaysia, Madurukiyah, dan itu orang semua jalankan, saya yang punya. Saya nggak sibuk ngurusin bisnis, saya sibuk dakwah saya, tapi bisnis itu yang ngurusin saya. Di situ kemudahan. Satu ayat ini sebenarnya itu konsep penting, ada semuanya dalam kehidupan kita, cukup itu. Coba buktikan kalau tidak percaya. Satu konsep akidah, keyakinan kepada Allah itu hasilnya yang lain-lain. Sampai ada dosen yang dulu mengatakan kepada saya, Ikhwan, kamu tamat dengan IPK segini mau jadi apa? Dosen yang dulu mengatakan itu jadi mitra bisnis saya sekarang. Itu kan takdir Allah. Konsepnya sederhana. Ya. Sampai teman-teman bertanya seperti itu, karena memang jarang orang yang pergi ke rumah saya itu ketemu dengan saya. Nyampe rumah dan di mana? Di Bojang. Di mana? Tanjung. Terus saya di mana? Sungai Tambang. Di mana? Samarinda. Itu saja, jarang orang yang pergi ke rumah itu ketemu saya. Makanya saya sering ketemu orang-orang itu lebih sering di perjalanan gitu. Misalnya ada orang untuk baru ingin ketemu. Oh, besok jadwal saya ada ke situ. Saya telepon, besok saya jadwal ke sana. Dan setelah dakwah kita ketemu, kita ngobrol. Jadi seperti itu saja kita interaksi dengan teman-teman. Jadi makanya nggak ada istilah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Oh, Ahad itu weekend, hari libur, nggak ada bagi saya. Justru hari Ahad itu kesibukan saya. Memang saya sisakan waktu satu hari itu khusus untuk keliling mensurvei usaha-usaha saya. Ternak sapi saya survei di hari Ahad itu. Kemudian melihat perkembangan bisnis hari Ahad itu. Kemudian mengumpulkan mitra-mitra saya di hari Ahad itu. Saya gunakan untuk itu. Semua dalam rangka dakwah. Ya, alhamdulillah. Dan insya Allah ini kalau tidak corona, saya membawa salah satu mitra saya untuk umroh sebenarnya. Karena prestasinya yang menjualkan produk saya dari 1000 botol madu rukiah, maka akan saya bawa untuk umroh. Itu mitra saya. Dan mereka sudah ada yang hampir-hampir. Ada yang 900-an, 800-an botol. Bentar lagi mereka akan berangkat. Nah itu. Karena semuanya ini titipan saja. Semuanya titipan saja. Ada yang mau, ini saya bawa. Ini contohnya. Ini madu rukiah asli produk saya. Dari awal mulai merukiahnya dan sebagainya, kecuali ngelipat-ngelipat kardus ini orang. Enggak ada waktu saya untuk ngelipatin bungkus ini. Ya. Ini sudah sampai kemana-mana gitu, sampai Malaysia. Ada yang mau dengan jarinya cukup jual online ataupun dan lain sebagainya, silahkan jualkan tanpa modal. Kalau mau, ini mahasiswa kreatif harusnya mau. Dan itu salah satu yang jualin 1000 itu umroh bersama saya langsung saya bawa. Dan sudah ada yang mencapai, cuman karena corona kita belum berangkat. Yang hobi-hobi punya jiwa itu bisa dijalankan. Kalau ternak sapi kan nggak mungkin. Saya ada ternak juga yang mau ngurusin bisa, tetapi nggak mungkin mahasiswa ternak sapi gitu. Waktunya nggak ada.
semua berbasis membantu umat dan menolong umat. Dan saya sedang merancang, sudah berjalan 10 lagi dengan nunggu 20 outlet jualan es di Darmasraya. Itu sedang jalan. Semua berbasis membantu. Bahkan ketika mitranya, bulan ini penjualannya agak rendah Ustaz, keuntungannya gimana? Ambil aja semua keuntungan. Ya. Karena 40% dari usaha itu kan saya untuk fakir miskin. Jadi dari 100 keuntungan, 60 untuk yang jualan, 40% itu untuk fakir miskin. Makanya saya setiap Sabtu itu insya Allah itu telusur fakir miskin ke pelosok-pelosok, itu langsung membawa sembako, kita kasihkan kepada mereka. Yang punya tenaga masih kuat kita kasih modal, kemudian kita bimbing berusaha. Itu pemberdayaan. Ya, jadi orang kalau nggak tahu kenapa saya sibuk dakwah masih bisa makan, itulah salah satu yang menopang saya dakwah. Contohnya banyak Ustaz kalau di Roja TV ada Ustaz Syafiq Rizal Gasalama, itu kontraktor, alat beratnya banyak. Makanya jangan heran ketika beliau setiap hari tugasnya cuma ceramah saja, karena ekonominya subhanallah. Ustaz Khalid punya rumah makan besar, ya, Khalid Gasalama itu tinggal dakwah saja. Jadi ustaz-ustaz itu yang dakwah terus itu jangan dikira itu makan dari mana Ustaz, itu usahanya subhanallah di belakang. Itulah harusnya kita sebagai seorang muslim ini, mujahidah, bagaimana semangat dakwah itu dulu yang penting untuk kita maksimal. Maka seorang dai yang benar-benar berakidah, dia akan menjauhi namanya peramal. Maka agak aneh ketika saya membaca seorang ustaz itu masih percaya dengan gituan. Masih itu pula statusnya. Yang dibilang seorang ustaz yang sudah ceramah-ceramah, saya kaget juga, ya Allah, ini benar ini ustaz ini yang masih percaya dengan seperti itu. Akhirnya beliau inbox. Saya inbox, apa ustaz, cuma saya jelaskan. Jadi pemuda itu yang tahu akidahnya, ini yang pertama sekali penting. Maka tidak menghiraukan hal-hal yang berbau kesyirikan. Pertama ini, ya tanggal lahir, bulan lahir, gak usah sibuk dengan bulan lahir. Kata orang Ustaz, kalau bulan Agustus Scorpion bintangnya, kehidupannya gini Ustaz. Kenapa kita mikirin ini? Kita lahir mau bulan apa, tanggal berapa, itu kan kehendak Allah. Setiap manusia lahir itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami bentuk manusia itu dengan susunan bentuk tubuh yang terbaik. Jadi kenapa kita sibuk Januari, Februari, Maret, April dan sebagainya? Enggak usah sibuk, itu kehendak Allah. Ya, sama dengan bentuk kita lahir itu seperti apa, sudah kita enggak usah sibuk. Pas kita bercermin, kok hitam ya saya? Enggak usah sibuk ngurusin warna kulit itu. Ya. Enggak usah sibuk. Rambut saya kayak gini ya. Udah enggak usah. Yang tugas kita merawat saja. Dikasih kulit kayak gini kita rawat saja. Rambut kayak gini kita rawat saja. Kan enggak ada sih istilah dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi hitam jodohnya pasti hitam, enggak ada. Ya. Enggak ada. Ya, termasuk saya lah, saya mungkin orang yang paling beruntung hidup ini. Kalau dilihat dari logika manusia, istri saya nggak mau lah dengan saya. Udah hitam, gemuk gitu. Ya, sampai ketika saya ngoncengin istri saya itu, saya ketemu salah satu teman saya yang kerja di dinas perhubungan itu. Jamaah saya pengajian tertua. Ketemu itu dibilang anak perempuan pertamanya ya saudara. Istri saya Pak tuh ya. Di wajah saya yang ketuaan, istri saya itu muda. Memang banyak yang mengatakan seperti istri saya itu wajah-wajahnya masih wajah SMA. Kalau logikanya nggak mungkin mau dengan saya, tapi udah Allah jodohkan. Ya ayyuhannas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Udah selesai, Allah yang menyatukan laki-laki perempuan supaya berkembang dia anak-anak yang saleh dan salehah. Maka nggak usah sibuk lah dengan hal yang tidak penting. Tugas kita itu fokus bagaimana dakwah ke depan itu maju, belajar kita maksimal, kemudian kehidupan masa depan kita itu benar-benar sukses. Itu saja pikiran kita. Ya, nggak usah sibuk jari kok ada sebelah ya. Habis waktu kita mikirin yang seperti itu. Kok runcing? Yang satu kok tumpul. Udah ya. Saya punya teman yang Allah kasih dia ujian, yang
materinya nggak lengkap saja, tapi dengan semangatnya subhanallah sekarang beliau salah satu distributor itu punya PT Gudang Dapur di Padang. PT Gudang Dapur itulah untuk madunya kita yang nyuplai, kemudian kita sering kerjasama dalam urusan pangan dan lain sebagainya. Itu teman saya dulu yang sama-sama di Pondok, sarjana pertanian juga. Ya, dia sudah punya PT namanya PT Gudang Dapur, mensuplai yang di Katil itu apa? Transmar ya? Di Katil Sleman Transmar ya? Yang baru, yang besar itu. Beliau salah satu pemasak di sana. Jarang yang bisa masak ke sana, beliau bisa. Subhanallah, luar biasa. Sarjana pertanian, ya. Jadi apapun nanti antum semua lulus dari jurusan apapun, yakini bahwa kita semua punya hak untuk menjadi sukses. Tapi kuncinya akidah, supaya kerja kita tidak terlalu berat. Yang kedua, kohina, rukun lah bahasanya. Tapi arti ini lebih kepada orang yang bisa melihat gaib. Artinya, ya indra keenam bisa melihat jin, ya melihat jarak jauh. Dia di Jawa tapi tahu kondisi Darmasraya. Darmasraya sedang panas ya. Kok tahu? Indra keenam saya. Alhamdulillah sampai ada orang yang tahu tentang jodoh. Ya, ini antum nih kayaknya jodohnya besok ini. Nah, siapa kita? Kita ini kan lemah, tidak punya daya kecuali Allah berikan. Maka apapun itu jangan datangi. Ciri-cirinya kemarin sudah saya sampaikan. Kalau nggak salah sini ada. Ini panjang sebenarnya tapi kita ini salah satu jimat. Ini salah satu gangguan, nanti kita akan sampai sini. Ciri-ciri dukun ya saya akan sampaikan supaya tidak terjebak kita terhadap tampilan-tampilan yang ada. Banyak sekali di slide-nya 145. Ini slide ini akan kita bagi, tapi bagi yang mau nanti langsung menjadi alumni Rumah Sehat Asifah, kita bagi slide.